Setelah melibatkan ribuan relawan uji klinis suntik vaksin COVID-19, program vaksinasi massal COVID-19 langsung berjalan. Menurut data tim riset uji klinis vaksin COVID-19 pada 6 November 2020 lalu, tahapan proses uji vaksin terhadap manusia telah dilakukan kepada 1.620 relawan yang sudah mendapatkan suntikan tahap pertama. 1.603 mendapatkan suntikan tahap kedua dan 1.335 relawan sudah masuk dalam tahap monitoring. Sejak awal uji klinis hingga saat ini, belum ditemukan adanya tanda-tanda bahaya dari vaksin yang sudah disuntikan. Pemerintah pun memastikan kalau proses pengembangan vaksin masih dalam kategori aman. Salah satu relawan yang ikut serta dalam uji coba fase ketiga ini adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sayangnya, dalam usahanya menjadi relawan vaksin COVID-19, Ridwan mendapatkan komentar miring dari segelintir masyarakat yang meragukan niat baik Ridwan Kamil sebagai relawan uji klinis suntik vaksin COVID-19 dan menganggap vaksin yang disediakan pemerintah belum terjamin aman. Baik, sebetulnya dari isu yang beredar di masyarakat atau di media sosial bahwa banyak permasalahan dari uji coba vaksin fase ketiga ini sangat keliru begitu. Apalagi dengan mengaitkan dengan sejumlah negara yang melakukan uji fase ketiga seperti India, Bangladesh, kemudian Brazil, dan Turki, dan beberapa negara lainnya. Kita akan tanyakan langsung satu relawan dari 1.620 yang berhasil kita hubungi. Ada Ibu Emma yang sudah tersambung bersama kami. Selamat malam Bu Emma. Selamat malam. Baik, Bu Emma, aku mau Bu Emma cerita sedikit apa sebetulnya yang dirasakan oleh Bu Emma saat mendapatkan vaksin COVID-19 dari Sinovac, Bu? Yang dirasakan pertama aja pas divaksin kayak digigit semut. Setelah itu nggak ada lemas, nggak ada demam. Apa yang harus dilakukan, batasan-batasan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh relawan selama mengikuti fase uji vaksin di fase ketiga ini? Itu aja pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan. Jika ada gejala-gejala seperti lemas, sakit, pembengkakan, lapor ke panitia. Baik. Saya mau ke Dr. Rothman. Dr. Rothman, ini salah satu contoh baik begitu ya, mentaati aturan-aturan yang sudah diberikan oleh kata Prof. Sujat kan, Prof. Miko. tim lab begitu ya, tidak boleh keluar area, ada persyaratan lain yang harus dipatuhi begitu. Iya. Karena gini Mas Imam, kan saya sendiri atau Ibu Emma juga belum tahu apakah beliau mendapatkan vaksin atau placebo. Jadi tetap setiap mereka datang pada saat penyuntikan pertama, itu kedua, dan nanti ada pemantauan lagi yang tadi disampaikan sama Prof. Miko mengenai 3M, 3T itu selalu kami terapkan, selalu kami sampaikan, baik itu lewat tatap muka ya saat kunjungan ataupun lewat atau lewat WA gitu Mas Imam ya. Oke. Jadi pelaporannya secara virtual saja ya. Mereka tidak wajib datang. Jadi ada pelaporan yang 14. Jadi saat kunjungan pertama disuntik ya Mas Imam ya, Bu Emma kan ya. Kemudian nanti mereka dikasih itu Mas Imam kartu harian. Yang harus diisi dari hari pertama 14. Apakah ada demam, apakah ada bengkak, apakah ada nyeri, terus diisi, terus misalkan kalau sakit, mereka berobat kemana, mendapat obat apa, kemudian diminumnya sampai kapan. Terus nanti datang lagi setelah penyuntikan yang kedua, begitu 14 hari kemudian. Dan nanti ada yang kemudian berikutnya sebulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Nah, sisanya itu pemantauan lewat ini aja Mas Imam, lewat SMS atau pesan aja Mas Imam. Baik, oke. Sebetulnya saya mewakili masyarakat juga harus berterima kasih ya dengan Bu Emma karena telah bersedia menjadi relawan untuk fase ketiga ini, sehingga tadi masyarakat setelah mendapatkan vaksinasi ini bisa dijamin aman, karena tadi para relawan juga sampai saat sekarang kondisinya masih kondusif dan aman begitu. Bu Emma, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang saat ini gitu ya masih takut gitu ya untuk divaksinasi gitu. Apa pesan dari seorang relawan Bu Emma ini? Pesannya
eh, saya sebagai relawan merasa aman setelah divaksin, dan mudah-mudahan setelah vaksinnya ada, masyarakat tidak takut untuk melaksanakan vaksin. Oke, baik. Jadi masyarakat tidak perlu takut untuk divaksinasi karena Iya. insya Allah relawan sudah mengalaminya dan sampai dengan saat ini insya Allah aman dan seterusnya akan aman. Baik, oke. Saya terakhir ke Prof. Sujatmiko. Prof, kita tahu ini sebetulnya untuk penyuntikan ada beberapa fase. Artinya tidak langsung begitu ya di kuartal pertama atau kuartal kedua selesai begitu. Ada rentang yang cukup panjang, bahkan beberapa mungkin memprediksi untuk anak-anak muda ini dapatnya belakangan begitu di tahun 2022 gitu. Bagaimana kita melihat ini dan menyikapi hal tersebut, Prof. Sujatmiko? Jadi yang pertama tentu wajar yang diberikan vaksinasi adalah orang-orang yang berisiko tinggi, yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien, yaitu terutama dokter, para medis, cleaning service, petugas administrasi, semua yang bekerja di rumah sakit yang kemungkinan kontak ya itu ya. Karena juga vaksinnya kan tidak langsung dapat jumlah banyak kan. Nah kemudian kedua ABRI dan pelayanan masyarakat yang banyak berhubungan dengan masyarakat. Yang ketiga ASN lain, sebagai ada pentahapan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, sambil menunggu vaksinnya tersedia dalam jumlah yang cukup, pesan saya yang pertama, jangan terlalu memperhatikan, jangan mendengarkan atau sementara kita abaikan pesan-pesan di media sosial yang bukan dari peserta sendiri, yang bukan peserta, bukan yang melakukan uji klinik, tapi komentarnya panjang lebar itu tentu tidak faktanya tidak sesuai, karena yang fakta sesuai yang mengalami tadi Bu Emma dan 1.620 orang itu yang menyatakan aman atau tidak. Kedua, timnya Prof. Kusnadi Dr. Otman yang akan insya Allah akhir Desember akan melaporkan bahwa vaksin itu aman atau tidak dan efektif atau tidak. Yang ketiga, kita tunggu lagi laporan dari Badan POM, karena Badan POM juga akan mengkaji bukan hanya laporan Dr. Otman dan Prof. Kusnadi, beliau juga akan mengkaji vaksin yang sama dari negara-negara lain. Tadi yang dari Turki ada 13.000 subjek, di Brasil ada 9.000, Bangladesh ada 4.000, Chili 4.000. Badan POM juga akan melihat hasil-hasil dari uji klinik di sana, fase 3, aman dan efektif atau tidak. Nah, setelah itu mungkin mudah-mudahan akhir Januari, mudah-mudahan Badan POM sudah bisa mengeluarkan namanya emergency use authorization, sehingga baru disiapkan di lapangan. Nah, sambil menunggu itu tadi pengumuman dari hasil uji kliniknya Dr. Otman dan kawan-kawan, sambil menunggu dari Badan POM, kita tetap 3T, pemerintah melakukan 3 makin gencar terus, masyarakat 3M termasuk menghindari kerumunan. Kalau ada kerumunan jangan kita mendekat ya, sambil menunggu pengumuman. Dan setelah ada vaksin, mari kita berbondong-bondong ke tempat imunisasi supaya kita cepat mencapai target 70% supaya herd immunity itu tercapai, sehingga mudah-mudahan pandemi turun. Dan setelah diimunisasi pun, yang sudah diimunisasi tetap 3M. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Sehingga insya Allah dalam waktu lebih cepat, pandemi akan turun. Jangan sampai seperti sekarang, tiap hari 70-100 orang meninggal gara-gara kita belum menjalankan 3M dengan baik. Begitu Mas Imam kira-kira. Baik, terima kasih Prof. Sujatmiko, Dr. Otman dan Bu Emma telah bergabung di Sudut Pandang. Kita harapkan informasi ini juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Dan untuk Anda pemirsa, semua tayangan ini bisa kembali Anda saksikan di akun YouTube DAI TV Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di DAI TV Indonesia. Akhir kata, saya Imam Asyari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Kita jumpa kembali di Sudut Pandang pekan depan.